Bab 69. Ulang tahun perusahaan D&S Group. Malam pesta ulang tahun perusahaan D&S Group telah tiba. Semua tamu undangan satu persatu telah datang. Dari kalangan para artis, pengusaha dan para pejabat. Sang pemilik acara memasuki gedung. Farhan dan Monik berjalan bersama dengan satu tangan Monik ia selipkan di lengan suaminya. Monik memakai gaun berwarna maron, sedangkan Farhan memakai jas berwarna hitam. Adelia berada di belakang mereka, berjalan sendiri dengan anggun memakai gaun senada dengan warna gaun Monik. Mereka bertiga berpenampilan sangat menarik. Para pria menatap tak berkedip pada TV Bu Adelia yang sangat terbuka. Yang tentunya adalah para pria Meshfm. Adelia tersenyum bangga melihat mereka memandangnya. Setelah sampai di meja, satu persatu para tamu undangan menghampiri Farhan untuk mengucapkan selamat. Monik setia berada di sampingnya dengan selalu menampilkan senyumnya. Adelia sendiri sudah duduk manis di meja. Riko berada di meja yang tak jauh dari meja Adelia. Riko memandang Adelia penuh minat. Mata Riko memandang TV Bu S3 Gaksi Adelia dan membuat dirinya menjadi tegang. Riko ingin sekali menerkam Adelia. Aku akan menerekamnya sampai puas setelah acara ini. Keributan terjadi di dekat pintu masuk. Alexander Chang dan Clarissa Chang berjalan memasuki gedung. Semua mata para tamu menatap mereka tanpa berkedip. Bagaimana tidak? Alexander adalah pria yang gagah walau umurnya sudah tidak muda lagi tapi auranya tidak pernah luntur. Begitupun dengan Clarissa, wanita parubaya yang terlihat seperti wanita muda. Alexander menatap tajam para pria yang menatap Clarissa. Mereka memandangmu sayang, aku tak suka, bisik Alexander di telinga Clarissa. Membuat Clarissa tersenyum saja. Alexander Chang dan Clarissa Chang menghampiri Farhan dan Monik. Selamat untuk perusahaan D&S Group, ucap Alexander mengulurkan tangannya. Terima kasih Tuan Alexander, aku senang kau datang bersama istrimu, ucap Farhan sambil membalas uluran tangan Alexander. Kau cukup hebat juga menjalankan perusahaan setelah Devano tidak ada, ucap Alexander sengaja. Ya perusahaan ini sudah menjadi milikku jadi aku tidak akan membiarkannya bangkrut, ucap tegas Farhan. Alexander menganggukkan kepalanya saja. Nikmatilah Tuan dan Nyonya pesta kami, ucap Monik. Kami akan menikmatinya, jawab Alexander. Sedangkan Clarissa hanya diam dan tersenyum saja. Alexander membawa Clarissa untuk duduk di meja. Ayo sayang duduk, ucap Alexander dan menarik kursi untuk Clarissa. Clarissa kemudian duduk. Apakah Alvano akan datang? Tanya Clarissa. Tentu saja sayang, dia tidak akan membiarkan istrinya datang sendiri walaupun mereka saling jauh jarak, jawab Alexander tersenyum. Clarissa hanya mengangguk saja. Tiba-tiba Alexander bir Clarissa, membuat Clarissa kaget. Alexander melfmat sebentar lalu melepaskannya. Clarissa mencubit perut Alexander. Malu, dilihat orang. Ucap Clarissa cemberut. Jika kamu cemberut aku akan lagi sayang, ucap Alexander dan mengelves pipi Clarissa. Mereka malah bermesraan. Sebenarnya Alexander sengaja melakukan itu untuk memperlihatkan pada para pria parubaya yang memandang Clarissa. Alexander tidak peduli mau di tempat umum atau orang melihatnya. Ia hanya ingin bertiga-seraan dengan istrinya sebelum peristiwa terjadi. Lihatlah, Tuan Alexander istrinya. Ah ya aku juga melihatnya, aku merasa iri. Aku juga, Tuan Alexander pria yang sangat romantis dan penyayang, mereka sudah tua tapi masih saja romantis. Kau benar aku juga ingin. Seperti mereka, anaknya juga pasti tidak jauh berbeda dengan Tuan Alexander. Ah ya, aku dengar Tuan Alvano itu sudah menikah, masa sih, bisik-bisik para wanita parubaya dan wanita muda. Sedangkan di luar, Alvano baru saja tiba dengan memakai setelan jas berwarna navy. Alvano berjalan,
di sampingnya ada Raka asistennya. Saat memasuki gedung acara, mata para wanita menatap tak berkedip Alvano. Alvano berjalan dengan tegap. Ia menghampiri sang pemilik acara dan mengucapkan selamat. Terima kasih telah datang Tuan Alvano, ucap Farhan mengulurkan tangannya. Selamat atas perusahaan yang kau kelola, sindir Alvano. Farhan kaget mendengar jawaban Alvano tapi dengan cepat tersenyum. Ah ya, aku bangga pada diriku karena bisa membuat perusahaan menjadi jaya seperti ini, ucap Farhan. Sombong. Alvano tersenyum sinis. Nikmatilah pesta ini Tuan Alvano, ucap Farhan. Farhan tak ingin terlalu banyak berbicara pada Alvano karena banyak para pengusahaan melihat mereka berbicara. Alvano hanya mengangguk dan melihat sekeliling mencari seseorang. Sepertinya istriku belum datang. Alvano melihat kedua orang tuanya. Ia berjalan mendekati mereka. Hai Dad Mom, ucap Alvano dan langsung kening Clarissa dan kedua P. Clarissa. Kau jangan sering istriku, ucap tajam Alexander pada Alvano. Alvano memutar bola matanya malas. Dia momiku, ucap Alvano dan duduk di samping Clarissa. Alexander menatap tajam Alvano. Alvano malah santai saja. Sudah sayang, sama anak sendiri cemburu, ejek Clarissa pada Alexander. Tapi, ucapan Alexander terpotong kala Clarissa 3 cup singkat birnya. Dan Alexander pun tersenyum. Alvano semakin malas melihat tingkah kedua orang tuanya yang tidak pernah berhenti bermesraan. Dedi, Mommy bisa berhenti bermesraan, ucap Alvano. Alexander dan Clarissa tertawa mendengarnya. Apa istriku sudah datang? Tanya Alvano. Belum sayang, jawab Clarissa. Tiba-tiba ada keributan terdengar. Kakek David dan Nenek Melanie berjalan memasuki gedung acara. Tiba-tiba, wah sepertinya aku tidak mengundang kalian, ucap Farhan datang menghampiri kakek David dan Nenek Melanie. Aku tidak akan bisa masuk jika aku tidak mempunyai undangan, jawab kakek David dingin. Dari arah samping datang seseorang. Tuan David, senang bertemu denganmu di sini, ucap pengusaha terkenal juga di kota ini. Tuan Vasco, ucap kakek David. Mereka berpelukan singkat. Aku sudah lama tidak bertemu dengan Anda, ucap Vasco yang merupakan teman bisnis kakek David. Aku sibuk dengan istriku, ucap kakek David. Membuat Nenek Melanie malu. Vasco tertawa mendengar ucapan kakek David. Kalau begitu aku ingin mengajak istriku untuk duduk, ucap kakek David. Ah ya silakan Tuan, jawab Vasco. Setelah kakek David dan Nenek Melanie pergi, Farhan berbicara pada Vasco. Apa kau mengenal dia Tuan? Tanya Farhan yang penasaran. Tentu, siapa yang tidak mengenal Tuan David? Di kalangan bisnis Tuan David terkenal. Dia adalah salah satu pengusaha terkenal di kota K, jawab Vasco. Hanya saja di kalangan para pengusaha yang tahu wajah Tuan David, ada pun juga tidak tahu, lanjut Vasco. Farhan kaget mendengarnya. Apa nama perusahaannya? Tanya Farhan. Berarti kau salah satu yang tidak tahu wajahnya, ucap Vasco tertawa. Perusahaannya bernama Prama Company, ucap Vasco. Farhan kaget mendengar Prama Company. Jadi Prama Company milik kakek Kirana. Dari arah depan, Kirana berjalan dengan pelan memasuki gedung. Farhan seketika kaget melihat Kirana datang. Dan yang lebih heran Kirana bisa masuk. Kirana semakin dekat mendekati Farhan. Halo Paman, sapa Kirana tersenyum. Aku tak mengundangmu, buat apa kau datang ke sini, ucap tajam Farhan. Aku ke sini karena aku diundang. Nara. Panggil Kirana pada Nara yang berada di sampingnya. Ya Miss, jawab Nara. Tunjukkan undangannya, ucap Kirana. Nara mengambil tabnya dan menunjukkan pada Farhan. Ini Tuan,
ucap Nara. Farhan memperhatikan undangan itu. Dan seketika ia terkejut melihat di dalam undangan itu tertuju pada perusahaan Ember Group. Apa kau sekretarisnya? Tanya Farhan sinis. Maaf tuan, dia adalah Miss Ember pemilik perusahaan Ember Group yang terdiri dari butik dan restoran, jawab Nara. Farhan terkejut mendengarnya. Apa? Kirana pemilik Ember Group. Farhan seketika langsung pergi dari sana. Ia sempat melihat beberapa orang melihatnya. Ia tidak ingin pestanya hancur. Kirana berjalan mencari meja dan ia melihat kakek dan neneknya. Ia berjalan menghampiri mereka. Kakek nenek, sapa Kirana. Memeluk singkat kakek dan neneknya. Duduk sayang, kau juga Nara, ucap nenek Melani. Kirana dan Nara duduk. Di meja lain seorang pria menatap Kirana tanpa berkedip. Dia adalah Alvano. Gaun yang cantik dan sedikit estegaksi, ditambah dengan perf Kirana yang besar menambah kecantikan Kirana. Dari tadi juga para pria memandangnya. Istriku sangat cantik Mom, ucap Alvano. Dia memang sangat cantik. Ucap Clarissa tersenyum melihat Kirana. Alvano terus memandang Kirana. Matanya tak ingin lepas dari jangkauan Kirana. Ingin sekali Alvano memeluk dan istrinya. Tapi semuanya hanya bisa dia pendam. Suara MC terdengar. Acara malam ini akan dimulai. Ucap MC. Saya akan panggilkan pemilik acara malam ini yaitu Tuan Farhan dan Nyonya Monik, ucap MC dengan meriah. Farhan dan Monik maju ke depan. Terima kasih telah datang di acara pesta ulang tahun perusahaan kami, ucap Farhan. Tamu undangan tepuk tangan dengan meriah. Hari ini juga saya akan mengumumkan sesuatu. Untuk putri saya, kemarilah nak. Ucap Farhan pada Adelia. Adelia yang dipanggil datang menghampiri kedua orang tuanya. Setelah Adelia sudah berada di samping Monik, Farhan melanjutkan ucapannya. Perusahaan akan saya berikan pada putriku satu-satunya. Dan untuk sekarang saya akan memberikan dia posisi wakil CEO sebelum dia menggantikan saya. Lanjut Farhan. Semua orang bertepuk tangan. Kirana yang melihat dan mendengar tersenyum sinis. Kemudian ia menelpon seseorang. Masuklah sekarang, ucap Kirana. Kemudian mematikan telepon sepihak. Kirana masih mendengarkan apa yang disampaikan Farhan, Monik dan Adelia.